Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita di dalam masa dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita pergunakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Karena waktu adalah yang bisa menjadikan diri kita ini bisa melakukan aktivitas amaliyah kita, sehingga keimanan kita, ketakwaan kita pun bisa terbentuk ketika kita berada di dalam sebuah waktu, ruang dan waktu. Seorang ilmuwan mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah hal yang paling awal diciptakan di dalam jagat raya ini, sehingga manusia ini berada di dalam sebuah waktu yang akan menggiring manusia itu. Bagaimana pentingnya waktu dan bagaimana cara kita untuk mengelola waktu? Insyaallah kita akan membahas sedikit mengenai pentingnya mengelola waktu ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, antara manusia dengan waktu, mana yang lebih dahulu terwujud atau diciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah sudah datang kepada manusia suatu masa yang mana di situ manusia belum bisa dikatakan dengan sesuatu atau belum disebut apa-apa bagi diri manusia? Artinya di sini bahwa antara waktu dengan manusia, waktu terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkemudian wujudlah manusia. Oleh karena itu kita berada di dalam sebuah waktu, kita berada di dalam sebuah ruangan dan waktu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita waktu menjadi usia manusia itu berjalan. Jasad manusia ini berubah dengan adanya waktu. Oleh karena itu, waktu adalah hal yang paling berharga bagi manusia, modal yang Allah berikan bagi manusia untuk menjalankan khalifah di dunia ini. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, wal duha, wal layli, demi waktu dan demi waktu duha dan demi waktu malam dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa sumpah Allah ini adalah hal yang sangat agung yang harus diperhatikan bagi manusia, agar supaya kita tidak tergelincir dengan penyesalan kita, yang mana waktu tadi itu tidak bisa kita hentikan. Para filosof pun mengatakan waktu itu ibarat sebagai air sungai yang mengalir.
Tidak ada satupun yang bisa menghentikan aliran sungai. Sungai yang kita lihat itu bukan sungai yang tadi. Dia sudah berjalan aliran tersebut. Begitu pula dengan waktu. Waktu 1 menit yang lalu adalah menjadi hal yang sudah lalu bagi kita. Dan tidak bisa kita tarik kembali waktu itu. Usia kita pun akan digerus dengan waktu. Menit, detik, jam, tahun, abad, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan 5 perkara. Di antaranya adalah jagalah hal 5 perkara ini agar supaya kita menjadi manusia yang sukses. Di antaranya adalah jagalah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Artinya ada sebuah perjalanan dalam hidup ini. Ketika kita muda, ketika kita masih kuat menjalankan aktivitas, maka pergunakanlah sebaik mungkin waktu itu dengan hal-hal yang positif, terutama dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah waktu muda kita yang kuat tersebut dengan pikiran-pikiran yang bagus, berhusnudzan kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, agar supaya di waktu tuanya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kita akan disegani oleh manusia, kita akan dicari oleh masyarakat. Karena apa? Ketika waktunya kita sangat berguna bagi mereka, maka ketika kita meninggal dunia pun, kita pun akan merasa kehilangan masyarakat. Yang kedua adalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Ketika kita mendapatkan satu kesehatan, anugerah yang besar yang Allah berikan, maka jadikanlah waktu kesempatan kesehatan itu kita pergunakan dengan amal-amal ibadah. Amal ibadah bukan hanya kita berada di dalam masjid, tapi amal ibadah maknanya adalah luas. Ketika kita berada di jalan, kita pergunakan dengan kita tidak menyakiti orang dengan lisan kita atau tangan kita. Atau di pasar, kita pergunakan waktu amal ibadahnya adalah dengan berdagang yang jujur. Atau di dalam dimanapun kita bisa mempergunakan amal ibadah, amal soleh. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan, pesan Nabi SAW adalah ketika masa luang kita sebelum masa sempit kita. Masa luang adalah masa yang paling banyak disia-siakan oleh manusia. Dia merasa banyak waktu luang yang dia gunakan, tapi dia tidak bisa mempergunakan waktu yang luang itu dengan hal-hal yang positif, sehingga masa yang disibukkan oleh dirinya sudah berjalan di hadapannya dan dia akan meninggalkan daripada hal-hal yang bisa dia lakukan dengan positif. Masa luang adalah masa hidup di dunia ini sebetulnya. Adapun masa yang menyibukkan adalah masa ketika kita berada di akhirat. Karena di situ kita tidak bisa beramal. Karena di akhirat adalah tempat darul jaza, tempat kita untuk dibalas segala amal yang sudah kita lakukan. Maka pergunakanlah masa luang kita semasa kita masih hidup di dunia ini dengan ibadah kepada Allah. Perbanyaklah kita sujud kepada Allah, berbuat baiklah kepada masyarakat manusia, hindari cemoohan lisan kita, hindari menyakiti dengan tangan kita. Jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh, orang yang bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Kemudian masa kayamu sebelum masa miskinmu akan mendera di dalam kehidupan kita. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim dia harus kaya. Kaya apa? Baik kaya harta
maupun kaya hatinya dia. Yang terpenting adalah kaya di dalam hati kita. Orang yang kaya adalah orang yang bisa mensyukuri terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau orang hanya berpandangan kaya itu adalah dengan materi, dengan uang dan harta dia, maka dia akan siap-siap dengan kekecewaannya. Karena Rasulullah mengatakan, kau akan jatuh di dalam kemiskinan. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kekayaan yang harus kita cari adalah hati kita, bagaimana mensyukuri segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Jangan kita berangan-angan terhadap sesuatu yang belum kita miliki. Maka hidup kita pasti di dalam kehidupan yang penuh dengan angan-angan. Padahal kita ini hidup nyata dalam kehidupan ini, maka apa yang kita dapatkan kita syukuri. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang jauh melampaui daripada apa yang kita dapatkan, karena itu akan menjerumuskan kita masuk ke dalam kemiskinan. Kelihatannya dia banyak hartanya, tapi karena dia menginginkan sesuatu yang tidak ada di hadapannya yang sudah dia miliki, maka ia berkategori orang yang miskin. Maka pergunakanlah kesadaran kita dengan kekayaan yang kita miliki ini sebelum kemiskinan. Kemiskinan bisa diartikan adalah seseorang yang dijemput dengan kematian, karena tidak ada satupun manusia yang meninggal membawa harta bendanya. Yang dia bawa adalah amalnya dia, kain kafan yang menyelimuti tubuhnya dia, dan itu pun akan ditimbun dengan tanah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, yang terakhir adalah hidupmu sebelum kematian menjemput dirimu. Kehidupan di zaman masa-masa sekarang ini, masa pandemi, penyakit di mana-mana, manusia dicemaskan dengan kematian. Maka menjadi satu pelajaran bagi diri kita bahwa pergunakanlah kesehatan kita, muda kita, kekayaan kita, bahkan hidup kita pun kita pergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang hanya mencari daripada kehidupan dunia, maka ia akan terlena dalam kehidupan dunia ini. Dia akan capek dengan dia akan dipermainkan oleh dunia. Ketika manusia dia bisa menjalankan apa yang Allah cari dengan keridhaannya, maka ia akan merasakan kepuasan. Dia akan menjadi orang yang paling muda, menjadi orang yang paling sehat, menjadi orang yang paling kaya, dan dia orang yang bisa menjalankan kehidupan dengan penuh dengan optimis, terjauhkan dari keputusasaan dalam hidup ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam kita menyikapi waktu, kita hidup di dalam masa kini, dan kita juga memiliki masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah masa yang penuh dengan sejarah yang tidak bisa kita lupakan, tetapi dia adalah ibarat di dalam sebuah kendaraan adalah seperti halnya kaca spion. Kita mengendari sebuah kendaraan, yang kita pandang adalah depan kita, yaitu masa depan, dan kita mengendarai kendaraan itu adalah sekarang itu atau masa kini. Adapun kaca spion yang pasti dibutuhkan bagi orang yang berkendaraan, itu adalah sebagai masa lalu, yaitu yang ada di dalam, yang berada di belakang kita. Sejarah atau masa lalu adalah sebuah pelajaran bagi kita agar supaya kita bisa berhasil di masa depannya. Dan masa depan adalah hal yang akan kita tuju. Mau tidak mau, kita akan memasuki yang namanya masa depan. Maka hal itu harus kita sikapi dengan masa kini
yang itu masa nyata kita yang realnya di masa ini, dengan pengetahuan kita mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah agar supaya masa depan kita menjadi masa depan yang cerah, masa depan kita yang hakikat bukan hanya di dunia, tapi masa depan kita yang hakikat adalah di akhirat. Kampung kita adalah kampung akhirat. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Sebuah ibarat menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Jadilah engkau, kata Nabi, orang yang asing di dalam kehidupan dunia ini, atau orang yang melakukan musafir dalam perjalanan. Artinya kita seperti ibarat tadi menjalani satu kendaraan, dan kita sementara ini berada di dalam kehidupan yang asing bagi kita. Asing bagi orang yang asing pasti memiliki hal yang dia inginkan. Apa itu? Yang pertama, dia merindukan tempat asalnya dia, karena dia orang yang asing. Kita berada di negeri asing, seindah apapun negeri itu, semewah apapun negeri itu. Ibarat kalau kita ini berada orang Indonesia, kita berada di Dubai, negeri yang begitu gemerlap, yang indah sekali kalau kita lihat, dan memang indah. Tetapi pasti bagi orang Indonesia, dia akan merindukan negerinya dia yang penuh dengan keramah tamahan, yang penuh dengan keaslian alamnya, yang penuh dengan kehijauan dan sebagainya. Itu sifat kudrah, sifat tabiat manusia yang ia akan merindukan di dalam keasingannya dia di dalam kehidupan dunia ini. Karena memang hakikatnya kampung kita adalah akhirat, tetapi kita berada di dunia ini adalah untuk mencari bekal. Bekal apa yang harus kita bawa di dalam perjalanan? Apakah bekal yang memberatkan punggung kita, atau bekal yang memberikan manfaat di dalam perjalanan kita, atau bekal yang bahkan membawa racun yang bisa mematikan kita dalam perjalanan dengan konyol? Maka bijaklah, pandailah kita membawa bekal. Dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan mengikuti jalan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menyikapi kehidupan ini waktu demi waktu dengan sukses, menjadi orang yang insya Allah diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, menjadi orang yang sangat bahagia dalam kehidupannya dan sangat dirindukan bagi masyarakat yang ditinggalkannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, semoga menjadi orang-orang yang bisa mengoptimalkan waktu, dan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Karena Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam sebuah kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali bagi orang yang beriman dan orang yang senantiasa beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan mengenai kebenaran dan kesabaran. 4 hal di dalam ayat ini yang kita mungkin sudah hafal semuanya dalam surat Al-Asr, yaitu waktu. Manusia jika dia tidak bisa mempergunakan waktunya, maka dia akan dihilangkan dengan waktu itu. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, waktu itu seibarat sebuah pedang. Jika engkau tidak bisa mempergunakan waktu itu, maka engkau akan terkena sabitan pedang itu. Pergunakanlah waktu semaksimal mungkin, seefisien mungkin, seoptimal mungkin, sehingga dengan kita menggunakan waktu ini, kita menjadi orang-orang yang cerdas, memiliki akhlak budi pengerti yang baik,
karena dia adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang mukmin, menjadi orang-orang yang saleh, wa amilus shalihat. Orang mukmin adalah orang yang membenarkan dengan keilmuannya dia adanya Allah dan adanya takdir kebenaran yang Allah berikan. Orang yang saleh adalah orang yang bisa memperbaiki keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian orang yang senantiasa memberikan faedah kepada masyarakat lain dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Insyaallah kita memasuki kehidupan ini dalam kehidupan yang dijauhkan dari kerugian yang Allah maksudkan di dalam ayat tersebut. Itu kerugian baik di dunia maupun hakikat kerugian adalah kerugian di akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.